Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin. Para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Yazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di website nahdlatul-ulum.com ya. Dan tulisan ini dimuat kemarin ya, hari Rabu tanggal 20 November 2024 yang berjudul Hukum Kafir bagi orang yang mengaku mi'raj seperti Faqih Muqaddam Ba'alawi. Dan tentu ini bukan tanpa alasan ya ditulis oleh beliau, karena memang fenomena yang terjadi pada hari-hari ini, di mana masih ramai diperbincangkan mengenai sosok Al-Faqih Al-Muqaddam, kemudian kemi'rajannya selama satu malam itu 70 kali dalam semalam, dan itu diutarakan, dituliskan dalam beberapa karya-karyanya Ba'alawi. Dan tentu itu menunjukkan bagaimana glorifikasi atas tokoh-tokoh yang dimiliki oleh kalangan Ba'alawi. Dengan kata lain, leluhur-leluhurnya itu dipoles dengan sedemikian rupa menjadi seorang tokoh yang luar biasa sebagai Al-Imamul A'zam, Al-Ustadzul A'zam, Al-Faqih Al-Muqaddam, Imamul Syari'ati wal Haqiqah, Imamul Ma'quli wal Manqul, begitu. Tapi itu semuanya hanya glorifikasi seperti yang saya sampaikan. Dan di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan mengulas khusus mengenai kemi'rajan dari Al-Faqih Al-Muqaddam yang dalam satu malam itu 70 kali. Artinya ketika satu malam itu 70 kali, maka dalam satu bulan itu 2100 kali. Maka dalam satu tahun itu menjadi 25.400 kali. Nah, dikali dalam setahun. Nah, tinggal dikali misalnya setahun ya. Kemudian dikali 10 tahun kalau misalkan kejadian itu terjadi selama 10 tahun. Artinya kalau kita bandingkan dengan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam seumur hidupnya itu hanya satu kali saja, dan tentu Rasulullah ketika bermi'raj itu diberi hadiah kenang-kenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa sholat 5 waktu yang dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian Faqih Muqaddam itu mendapatkan apa? Yang ketika Faqih Muqaddam itu mi'raj dalam semalam itu 70 kali, dapat apa? Kalau Rasulullah kan dapat sholat 5 waktu. Nah, kemudian Faqih Muqaddam itu dapat apa? Nah, itu pertanyaan yang cukup menarik ya. Oke. Mari kita simak bagaimana tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul Hukum Kafir bagi orang yang mengaku mi'raj seperti Faqih Muqaddam Ba'alawi. Tanggal 20 November 2024 ya kemarin. Al-Kisah, menurut legenda yang berkembang dahulu kala di suatu negeri yang tandus dan gersang belatar abad ke-7 Hijriah, hiduplah seorang wali bernama Faqih Muqaddam. Dalam legenda itu dikisahkan bahwa ia dapat melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Legenda itu ditulis pertama kali di abad ke-9 Hijriah oleh Ali As-Sakran, seorang penulis yang mengaku keturunan tokoh legenda tersebut. Dalam legenda tersebut dikisahkan Faqih Muqaddam telah mencapai derajat kewalian yang mengalahkan seluruh para wali di dunia. Ia hanya bisa dikalahkan oleh para sahabat Nabi saja, atau oleh orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW akan keunggulan seperti Uwais Al-Qarni, halaman 102. Dikisahkan pula bahwa Faqih Muqaddam berkata, bandinganku dengan kalian sama seperti bandingan Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya. Artinya itu menunjukkan bahwa
Fakih Muqaddam itu adalah orang yang tertinggi. Derajatnya itu paling tinggi di antara yang lain. Meskipun ada wali-wali yang lain, itu semuanya kalah. Syekh Abdul Qadir Jailani pun kalah. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Ahmad Al-Kabir Ar-Rifai, Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, dan seterusnya. Semuanya itu kalah, nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Al-Faqih Al-Muqaddam. Hanya ketika kita menelusuri dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, itu ada referensinya, ada catatan sezamannya, ada karyanya pun ada. Nah, beda dengan Faqih Muqaddam yang sama sekali karya tidak ada, ya, pemikiran tidak memiliki, tidak punya. Kemudian untuk penulisan tentang biografi beliau di masa Faqih Muqaddam itu hidup, itu pun juga tidak ada. Nah, lalu dari mana ini? Kalau bukan dari hasil glorifikasi serta pemboncengan sejarah untuk sejarah-sejarah yang lain dengan menempelkan tokoh Faqih Muqaddam dengan tokoh-tokoh yang terkenal di Tarim saat itu, misalkan Ibnu Abil Haib, ya, kemudian ada Mbah Marwan, itu seorang qadhi, kemudian ada Salim bin Fadl, Bafadl, dan lain sebagainya. Itu semua hanya sejarah boncengan saja. Nah, itu kalau dari sisi sejarahnya. Oke. Kita lanjut. Itu namanya juga legenda gitu ya. Dalam legenda yang berkembang itu dikisahkan pula Faqih Muqaddam setelah wafatnya selalu datang mensolati jenazah orang yang meninggal. Lihat halaman 104. Dikisahkan pula ketika gurunya yang bernama Bamaron meninggal dunia, Faqih Muqaddam sedang berada di luar kota. Ketika ia datang, gurunya telah dikubur, lalu ia bersemedi dan berjanji tidak akan berhenti dari semedinya kecuali gurunya telah datang kepadanya. Lalu gurunya datang dan mereka berdua berdialog. Dalam dialog itu Faqih Muqaddam bertanya kepada guru, bagaimana kedudukanku menurut kalian para ahli barzah? Nah, jadi menanyakan kepada ahli kubur ini Faqih Muqaddam, ya. Oke, lalu gurunya menjawab, mereka ahli barzah merindukanmu seperti orang merindukan musim gugur. Edas, luar biasa. Ini di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah halaman 104, ya. Dikisahkan pula dalam legenda itu ada seorang teman Faqih Muqaddam bernama Abu Huraisah hilang di perjalanan. Lalu datang seorang mengatakan bahwa ia telah mati. Kemudian Faqih Muqaddam menundukkan kepalanya. Lalu setelah beberapa saat kemudian ia berkata, ia belum mati. Orang itu bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa ia belum mati? Kemudian Faqih Muqaddam berkata, aku telah mencarinya ke surga. Lalu aku tidak melihatnya. Tidak mungkin ia akan masuk neraka. Subhanallah, halaman 104, ya. Nah, ini pun juga menunjukkan bagaimana keagungannya, keluar biasaan dari tokoh yang bernama Al-Faqih Al-Muqaddam yang diglorifikasi di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh kalangan Balawi sendiri. Oke, kita lanjut. Dalam bagian itu disebutkan pula bahwa kuburan Faqih Muqaddam adalah kuburan keramat. Orang yang ingin berziarah di pemakaman desa itu tidak boleh menziarahi orang lain sebelum kuburan Faqih Muqaddam. Walaupun itu makam ibunya sendiri. Ini halaman 109. Dikisahkan pula ada seorang yang ingin menziarahi kakeknya. Lalu datanglah dari angkasa dua orang lalu berkata, jika engkau ingin berziarah kepada kakekmu atau yang lainnya, maka mulailah dengan kuburan Faqih Muqaddam, baru engkau menziarahi orang yang engkau mau. Jika engkau terburu-buru, maka ucapkanlah salam kepada Faqih Muqaddam. Lalu orang itu bertanya, kalian berdua siapa? Lalu kedua orang itu menjawab, kami adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu kedua orang itu terbang seperti dua burung elang ke tengah angkasa. Subhanallah. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab itu pun mengakui keagungan dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Luar biasa, ya. Subhanallah. Luar biasa. Sampai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu turun dari langit untuk memberitahukan kepada seorang yang ingin berziarah ke kedua orang tuanya atau ke kakeknya, di mana jangan ziarah dulu, tapi ziarahi terlebih dahulu kepada kuburannya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Luar biasa ini. Subhanallah. Ini belum Mi'raj, belum Mi'raj. Kisah-kisah legenda semacam itu bagi sebagian orang disebut karamah atau keramat. Padahal keramat sangat jauh berbeda dengan legenda atau khurafat.
Keramat adalah kisah asli yang keluar dari seorang wali yang dapat disaksikan oleh manusia di masa ia hidup. Jika keramat keluar dari orang masa lalu, maka kisah keramat itu harus diceritakan dalam tulisan-tulisan orang yang hidup pada masa lalu itu. Nah, jika ada kisah-kisah keramat orang masa lalu, seperti Faqih Muqaddam, namun dikisahkan baru 332 tahun setelah wafatnya tanpa ada referensi dari sumber-sumber masa lalu, maka itu bukan keramat tetapi khurafat. Ia hanya legenda yang dikisahkan lalu dianggap sebagai benar-benar telah pernah terjadi. Nah, sehingga di sini saya ingat dengan satu tulisan yang disampaikan oleh seorang Balawi yang bernama Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas atau Abdurrahman bin Mustafa Al-Attas dalam kitabnya Al-Bahthu Anul Haqiqah fi Nash'ati Al-Faqih Al-Muqaddam, kemudian wa ulumihi wa usuli tariqatihi. Nah, itu diuraikan secara jelas dan mengkritisi seperti kitab Al-Jawharus Syaffaf, kemudian Al-Burqatul Musyiqah, bahwa dalam kedua kitab ini, baik itu Al-Jawharus Syaffaf dan juga Al-Burqatul Musyiqah, itu sama-sama ya merupakan kitab yang tidak memiliki sanad yang bersambung kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, sementara jarak antara penulis kedua kitab tersebut dengan Al-Faqih Al-Muqaddam itu sangat jauh, yang lebih dari 300 tahun. Tentu itu sangat muskil ya. Sangat muskil, sangat rancu ya, sehingga data-data yang baik yang ada dalam kitab Al-Jawharus Syaffaf ataupun dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah itu tidak bisa dijadikan sebagai data sejarah. Sementara mayoritas para kalangan Balawi itu menjadikan dua kitab ini, yaitu kitab Al-Jawharus Syaffaf dan juga Al-Burqatul Musyiqah, itu sebagai data sejarah, padahal tidak layak sama sekali untuk menjadi ya data-data sejarah atau dijadikan sebagai sumber sejarah. Keramat para wali itu ada. Penulis pun beberapa kali melihat dan merasakan karomah para kiai. Suatu saat penulis mendatangi guru penulis, Kiai Haji Mufti Asnawi Banten, seorang kiai yang menulis kitab Amthilatul I'rab, bermaksud memohon izin dan memberitahu bahwa penulis telah didaftarkan oleh sebuah partai politik sehingga sebagai calon legislatif. Sebelum penulis mengutarakan maksud penulis, ketika baru saja duduk, guru penulis berkata, "Kamu jangan ikutan nyalon-nyalon dewan ya," atau dengan susunan kalimat yang mendekati kalimat tersebut. Gus Dur radhiyallahu anhu adalah seorang wali yang keramatnya syuhrah wal istifadah. Banyak orang yang bersaksi tentang keramat Gus Dur yang dapat mengetahui suatu takdir di masa depan. Tidak tanggung-tanggung, keramatnya itu diceritakan oleh tokoh-tokoh penting negara Indonesia seperti Mahfud MD, Luhut bin Sarpanjaitan. Keduanya menceritakan Gus Dur mengatakan dirinya akan menjadi presiden jauh sebelum ia menjadi presiden. Keramat itu ada dan dapat disaksikan oleh orang-orang yang semasanya, lalu diceritakan dan ditulis. Sekali lagi penulis katakan, jika keramat itu baru diceritakan 332 tahun oleh orang yang mengaku keturunannya, yaitu Ali As-Sakran pada tahun 895 Hijriah, maka yang demikian itu bukan karomah tetapi legenda atau khurafat. Selain legenda-legenda Faqih Muqaddam dalam kitab Al-Burqat, legenda-legenda itu lain darinya juga ditulis dalam kitab Al-Jawharus Syaffaf. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Faqih Muqaddam melakukan surat menyurat dengan Syekh Sa'ad Az-Zafari. Dalam suratnya itu Faqih Muqaddam mengaku telah melakukan mi'raj ke Sidratul Muntaha sebanyak 70 kali. Halaman 79 ya. Selain kisah legenda tentang mi'raj itu tidak terkonfirmasi sumber primer dan sumber sekunder eksternal. Legenda itu dihukumi kafir oleh ulama Islam. Orang yang mengaku melakukan mi'raj menurut Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa termasuk dalam kategori kafir. Qadiyat berkata, "Wa kadzalika man idda'a minhum annahu yuha ilaihi wa illam yadda'in nubuwah wa annahu yas'adu ila as-sama' wa yadkhulul jannah wa ya'kulu min thimariha wa yu'aniqul hural 'ain fa haula'i kulluhum kuffarun mukadzdzabun lin nabi mukadzdzibuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam." Begitu pula orang yang mengaku bahwa ia diberi wahyu, walau ia tidak mengaku menjadi nabi atau ia naik ke langit mi'raj dan masuk ke dalam surga dan memakan buah-buahnya dan memeluk bidadari, maka mereka itu semua adalah orang-orang kafir. Qadiyat Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, juz 2 halaman 282. Di tempat lain dalam kitab tersebut, Qadiyat mengatakan, maka
fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimin. Faqaulil ilahiyyin minal falasifah wal munajjimin wat tabai'iyyin wa kadzalika man idda'a mujalasatullah wal uruja ilaihi wa mukalamatahu aw hululahu fi ahadil ashkhas. Maka semua termasuk kafir dengan ijma' kaum muslimin, ya. Dengan ijma' kaum muslimin, seperti juga ucapan ahli teologi dari para filosof dan kaum munajjimin dan kaum tabai'iyyin. Begitu pula kafir orang yang mengaku duduk bersama Allah, mi'raj kepadanya, berbicara dengannya, atau hululnya Allah, atau masuk kepada seseorang. Qadiyat halaman juz 2 halaman 283. Sangat jelas dari redaksi kitab Asy-Syifa tersebut bahwa legenda adanya pengakuan Faqih Muqaddam bahwa ia telah bermi'raj termasuk ke dalam kategori kafir menurut ulama. Para pembela Balawi membuat apologi aneh bahwa yang termasuk kafir itu jika melakukan semuanya, yaitu mujalasah, duduk bersama Allah, mi'raj, dan mukalamah, berbicara dengan Allah. Kalau melakukan salah satu saja maka tidak kafir, karena kalimat kitab Asy-Syifa itu menggunakan huruf atofau, kata mereka. Wa kadzalika man idda'a mujalasatullah wal uruja ilaihi wa mukalamatahu. Ini jelas mengarah kepada siapa ya? Karena para pembela Balawi itu menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mi'raj itu ya sholat begitu. Nanti akan diuraikan juga itu. Oke. Para pembela nasab itu tidak memahami, nasab Balawi itu tidak memahami istilah ilmu nahwu tentang mutlaqul jam'i wal wattifaqul fi'li. Huruf wawu yang berfaedah kemutlakan bersama dan samanya pekerjaan. Artinya, huruf wawu itu bermakna menyatukan dua komponen kalimat yang memiliki satu kesamaan, tetapi ia tidak mesti bersamaan dilakukan. Contoh ayat Al-Quran, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Dalam ayat itu tidak berarti Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim diutus bersama-sama dalam satu waktu. Mereka diutus berlainan waktu, bahkan jaraknya ribuan tahun. Nama Nuh dan Ibrahim disatukan dalam huruf atofau karena ada ittifaqul fi'il. Persamaan pekerjaan yaitu diutus. Nah, jadi kalimat dalam kitab Asy-Syifa itu bermakna jika seorang telah mengaku melakukan salah satu dari tiga itu, duduk bersama Allah, mi'raj kepadanya, dan berbicara dengannya, maka ia telah kafir. Ada juga pembela Balawi yang mengatakan bahwa yang kafir itu adalah jika mengaku mi'raj ke langit, sedangkan Faqih Muqaddam itu mengaku mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi ia tidak kafir. Kalimat ini juga menunjukkan ia tidak paham ilmu agama. Karena dalam hadis-hadis sahih dikatakan bahwa Sidratul Muntaha itu berada di langit yang keenam. Jadi baik mengaku mi'raj ke Sidratul Muntaha atau mengaku mi'raj ke langit, keduanya sama saja kafir. Karena mengaku naik ke Sidratul Muntaha itu ya sama saja mengaku naik ke langit. Silakan pahami hadis dari Imam Muslim di bawah ini. An Abdillah qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila Sidratil Muntaha wa hiya fis sama'is sadisah. Dari riwayat Abdullah bin Mas'ud ini ya. Ia berkata ketika Rasulullah SAW diperjalankan, maka ia sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha itu ada di langit yang ke-6. Sahih Muslim, juz 1 halaman 157. Ada juga pembela Balawi yang mengatakan mengaku mi'raj ke langit itu kafir menurut kitab Asy-Syifa karena berarti menganggap Allah ada di arah atau tempat, yaitu langit. Sedangkan Allah itu suci dari jihah atau arah dan mahal atau tempat. Tulis menjawab, kitab Asy-Syifa tidak sedang membicarakan tentang apakah Allah itu mempunyai jihad atau mahal, tapi ia sedang membicarakan tentang siapa orang yang mengaku mi'raj seperti Nabi, maka ia kufur. Dan Faqih Muqaddam mengatakannya, maka ia kafir. Simple. Ibarat dalam kitab Asy-Syifa itu dikutip pula oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Penulis dalam ceramah pernah mengatakan bahwa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, "Man idda'a annahu urija ila samai kafara." Siapa yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur. Kata pembela Balawi, penulis telah berdusta karena kalimat seperti itu tidak ada dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, penulis tersenyum ketika melihat betapa gigihnya para pembela Balawi membela tokoh legenda Faqih Muqaddam agar tidak dihukumi kafir walaupun dengan falasi atau penyesatan kepada para netizen. Apakah ia sengaja? Apakah itu sengaja
atau memang karena keterbatasan ilmu. Jika mereka mengerti bahwa metode para ahli hadis dalam meriwayatkan hadis ada dua macam, maka mereka tidak akan mengatakan penulis berdusta. Pada ahli hadis, meriwayatkan hadis itu ada dua metode. Pertama, riwayat bil lafaz yang persis sama. Yang kedua, riwayat bil makna, lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Jika hadis Nabi saja diperbolehkan diriwayatkan dengan maknanya, apalagi ucapan para ulama seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, coba membaca perhatikan dalam kitab Hadratus Syekh itu, apakah makna narasi penulis bahwa orang yang mengaku mi'raj itu kafir ada dalam kitab beliau atau tidak? Tentu ada. Walaupun lafaznya tidak persis sama, karena penulis sedang meriwayatkannya dengan metode para ahli hadis yang disebut riwayah bil makna. Lafaznya berbeda tetapi maksudnya sama. Ada lagi para pembela Balawi yang mengatakan penulis berdusta ketika mengatakan Hadratus Syekh mengatakan dalam kitab Risalahus Sunnah wal Jamaah bahwa orang yang mengaku mi'raj itu kafir, karena ucapan yang ada dalam kitab Hadratus Syekh itu bukan ucapannya tapi ucapan Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Hadratus Syekh hanya mengutip saja. Penulis menjawab, penulis mengatakan yang demikian itu agar para pendengar mudah mencari kalimat itu, bahwa narasi semacam itu ada dalam kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan Hadratus Syekh tidak membantahnya. Artinya Hadratus Syekh setuju dengan narasi itu bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit adalah kafir. Kaidah yang terkenal mengatakan, man naqala kalama ghairihi thumma sakata alaih faqad irtadah. Barang siapa yang mengutip ucapan orang lain lalu ia diam, tidak menyatakan tidak setuju, itu menunjukkan ia setuju dengan ucapan itu. Walau bagi para ulama, Faqih Muqaddam kafir karena pengakuan mi'rajnya. Bagi penulis Faqih Muqaddam tidak kafir. Kenapa? Karena memang pengakuan mi'raj itu tidak pernah ada. Surat menyurat antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Sa'ad itu juga tidak pernah terjadi. Legenda surat menyurat itu diciptakan pada abad 9 dalam kitab Al-Burqah Ali As-Sakran dengan sederhana. Yang mengaku kisah itu ada dalam sebuah kitab karya Batahan, murid Syekh Sa'ad yang bernama Kitab Tuhfatul Murid. Benarkah kitab itu pernah ada? Tidak ada. Soalnya Al-Hamid Balawi, ya, 1386 Hijriah, 60 tahun lalu, mengaku pernah melihat manuskrip kitab itu. Lihat Tarikh Hadramut Juz 2 halaman 824. Menurut Dr. Muhammad Yaslam Abdun Nur, Saleh Al-Hamid mengaku pernah melihatnya di perpustakaan Husain bin Abdurrahman bin Sahal. Kemudian dibawa ke perpustakaan Al-Ahqaf Tarim, katanya ditulis tahun 978 Hijriah oleh Umar bin Ibrahim Al-Habbani. Benarkah berita itu? Dr. Muhammad Yaslam mengatakan sekarang kitab itu sudah hilang. Nah, lihat footnote Tarikh wal Mu'arrikhun Al-Hadarimah halaman 50. Aneh. Semua manuskrip eksternal yang sezaman yang diklaim katanya menyebut keluarga Ba'alawi setelah dikutip kemudian dinyatakan hilang. Bagi seorang peneliti, ini adalah suatu pola yang mencurigakan. Dan bagi penulis kitab ini kemungkinan besar, jika pun pernah ada, tidak pernah menyebut Faqih Muqaddam. Itulah alasan kenapa manuskrip kitab itu harus dilenyapkan, dalam tanda kutip ya, penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, jadi itu ya tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam tulisan yang terbaru, di mana beliau ini pada kesimpulannya, karena memang Faqih Muqaddam itu tidak bisa dibuktikan secara data akan sosoknya sebagai sosok yang historis. Ya maka apapun yang dinisbatkan, disandarkan kepada Faqih Muqaddam itu ya nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Artinya meskipun ada, ya itu tidak dinyatakan sebagai orang yang kafir lantaran dia mengaku mi'raj ke langit, ya karena memang tokoh atau ketokohan dari Al-Faqih Al-Muqaddam itu tidak pernah ada. Soalnya barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.